Baiklah guys, welcome to my channel. Oke, dalam konten video pertama saya ini kita akan membahas kitab Yoel. Tapi sebelum kita membahas kitab ini, diminta kepada semuanya yang melihat video ini harap like, comment, and subscribe agar video ini berguna bagi banyak orang. Baiklah, tapi pertama-tama sebelum kita memasuki kitab ini, perkenalkanlah diri saya dulu, karena ini merupakan konten video pertama saya. Nama saya Goklas Sinurat dengan NIM 193517 dari STT HKBP Pematang Siantar. Baiklah, agar tidak memperpanjang lagi, kita masuk ke dalam video ini. Oke, kita membahas kitab Yoel. Diminta kepada yang melihat video ini untuk membukalah Alkitabnya agar kita bisa bersama-sama mengetahui isi dan makna dari kitab Yoel ini. Kitab Nabi Yoel merupakan koleksi singkat tentang puisi-puisi nubuat yang penuh kuasa dan membingungkan. Ya, Yoel ini memang dibilang unik dibandingkan nabi-nabi lain untuk beberapa alasan. Pertama, tidak ada pertanda yang jelas kapan kitab ini ditulis. Kemungkinan besar pada masa Ezra atau Nehemia, yang dilakukan setelah pulang dari pembuangan di Babel, karena menyinggung bait Allah, namun tidak ada nampak rajanya, siapa rajanya. Lalu uniknya kitab ini juga dengan jelas mengetahui akan banyak dari kitab-kitab lain. Kitab ini juga banyak mengutip nubuatan dari Yesaya, Amos, Zefanya, Nahum, Obadya, Yeskiel, Maleaki, bahkan kitab Keluaran. Dan ini berhubungan dengan ciri menarik terakhir, yakni Yoel tidak pernah menuduh bangsa Israel mengenai dosa khusus apapun. Jadi seperti kebanyakan nabi-nabi lain, Yoel memberitakan bahwa penghakiman Tuhan akan datang menghadap dosa bangsa Israel. Namun dia tidak pernah menyatakan kenapa hal tersebut bisa terjadi. Kemungkinan besar Yoel berasumsi bahwa seperti dirinya, kamu percaya dan kita percaya membaca kitab para nabi sehingga kita mengetahui tentang pemberontakan bangsa Israel. Itulah merupakan ciri-ciri yang bersamaan membantu kita untuk memahami kitab kecil yang unik dan memukau ini. Kitab Yoel ini ditulis oleh seorang penulis Alkitab yang sendirinya tenggelam dalam tulisan Alkitabnya sendiri. Mula-mula dari refleksinya akan Alkitab tersebut membantunya untuk dapat mengerti mengenai tragedi-tragedi pada zamannya, namun juga memberikan harapan akan masa depan. Marilah kita masuk ke dalam kitab Yoel ini dan kita melihat bagaimana buku ini dituliskan. Di pasal pertama dan 2, kitab Yoel ini berfokus pada hari Tuhan. Itu adalah suatu tema kunci dalam nubuatan-nubuatan, dan nubuatan itu menggambarkan kejadian-kejadian di masa lalu ketika Tuhan menampakkan diri dengan cara yang ajaib untuk menyelamatkan umatnya atau menghadang si jahat. Pasti kalian mengingatkan kisah dari Keluaran
Keluaran ya yang tentang tulah. Segitulah. Keluaran sebentar. Ya, kitab Keluaran 8 kalau tidak salah, 7, 10, ya, Keluaran pasal 10. Itu merupakan kutipan yang diambil dari kitab Yoel ini, yaitu tentang tulah ke-8 belalang. Begitu juga dengan kitab Yoel ini, tulah belalang sebagai hukuman Tuhan. Oke. Di sini dikatakan apa? Kitab Yoel ini melihat dari kejadian masa lalu, yaitu sebagai petunjuk agar untuk waktu Tuhan yang akan datang di masa depan. Di situ Allah akan menghadang si jahat lagi atau si iblis di tengah umatnya, namun di tengah bangsa dan membawa keselamatan ke seluruh dunia. Dan di sini pun di pasal 1 dan di 2 ini telah membuat 2 puisi paralel secara bersamaan yang berfokus pada tema ini, yaitu tulah belalang sebagai hukuman Tuhan. Jadi di pasal 1 ini menceritakan tentang suatu hari Tuhan yang lalu. Ia memulai dengan mengumumkan sebuah bencana baru-baru ini, bahwa sekelompok belalang telah menghancurkan bangsa Israel, dan penggambarannya mengenai sekelompok belalang mengingatkan ketika Tuhan menghadang Mesir. Tetapi yang unik dari sini, belalang ini dikirim melawan bangsa Israel, bukan melawan bangsa Mesir lagi. Dan di sini Yoel berseru kepada para tua-tua dan para imam untuk memimpin bangsa Israel dalam pertobatan dan berdoa. Kemudian Yoel pun juga bertobat bersama dengan semua imam. Kemudian di pasal 2 pun dimulai, dan pasal ini mempunyai model puisi dan alur pemikiran yang sama, sehingga Yoel mengumumkan tentang hari Tuhan yang lain, tetapi kali ini di masa depan, bukan lampau. Kalau di dalam kitab Keluaran itulah merupakan awal mulanya, dan ini kelanjutan atau bisa dibilang masa depan dari bangsa Israel itu. Bencana yang sudah dekat akan terjadi pada Yerusalem, dan Yoel mulai menggambarkan apa yang nampak seperti kelompok belalang yang lain, namun ia menggunakan perumpamaan militer dan kosmik, sehingga para belalang menjadi tentara Allah, seperti pasukan berkuda dan prajurit yang berbaris, dan menghancurkan semua yang ada di jalurnya. Dan pada hari itu matahari menjadi gelap dan bumi bergoncang. Dan Yoel berkata, betapa hebatnya dan dahsyatnya hari Tuhan, siapa dapat menahannya? Sehingga sekali lagi Yoel berseru kepada bangsa Israel untuk berdoa dan bertobat. Dan ia berkata, bagaimana cara bertobat untuk mengoyakkan hatimu dan bukan pakaianmu, dan berbaliklah kepada Tuhanmu. Dan kata lain, di sini Yoel tahu bahwa bertobat bisa menjadi sekedar sandiwara yang dibuat untuk dapat keluar dari suatu masalah. Dan ia berkata bahwa Tuhan tidak tertarik akan hal itu. Ia ingin perubahan yang sejati agar umatnya berhenti dalam keegoisan dan kejahatan. Dan kemudian Yoel berkata, mengapa bangsa Israel harus bertobat? Karena Tuhan adalah penyayang dan pengasih. Ia panjang sabar dan berkelimpah kasih setia. Ia mengutip dari kitab Keluaran tentang bagaimana Tuhan mengampuni bangsa Israel setelah mereka membuat lembu emas. Dan melalui kisah itu, Yoel belajar
bahwa kemurahan Tuhan lebih berkuasa daripada murka dan penghakimannya, sehingga ia memimpin para imam dalam tindakan pertobatan dan berdoa minta Tuhan untuk menyelamatkan bangsa Israel dan umatnya. Kemudian setelah dua puisi ini diagendakan, berganti dan kita mendapat narasi singkat mengenai tanggapan Tuhan akan pertobatan Yoel dan umatnya. Tuhan menjadi cemburu karena tanahnya, dan ia belas kasihan kepada umatnya. Dan ketika Tuhan berkata, ia akan membalikan dampak buruk atas hari Tuhan dan mengubah penghakiman menjadi keselamatan. Jadi, pertama-tama ia akan mengalahkan penyerbu yang mengancam, yang mungkin adalah para belalang, dan ia akan mengembalikan mereka semua sampai pada kehancuran mereka sendiri. Lalu ia akan memulihkan tanah yang hancur dan membawa kembali pada kehidupan. Tuhan di sini pada kehidupan membuatnya berkelimpah sekali lagi. Dan akhirnya Tuhan berkata, ia akan membawa kehadiran ilahinya di tengah umatnya. Kehadiran akan menjadi nyata dan dicapai oleh semua orang. Dan sampai di sini, puisi-puisi ini menceritakan sebuah cerita penuh kuasa tentang Yoel memimpin bangsa Israel untuk melihat bagaimana dosa mereka berujung pada kehancuran dan penghakiman ilahi. Dan bahwa dengan belas kasihan Tuhan selalu ada harapan. Tapi Yoel melihat di seluruh kejadian masa lalu ini suatu gambaran akan masa depan atas hari Tuhan. Lalu di bagian akhir pada kitab Yoel ini menuliskan 3 lagi puisi yang cocok dengan 3 bagian tanggapan Tuhan. Dan ia merangkai perumpamaan dari kitab-kitab nubuat yang lain bersama dan memperluaskan semuanya menjadi suatu pandangan akan pengharapan untuk semua ciptaannya. Sehingga pertama-tama harapan akan kehadiran Tuhan di tengah umatnya diperluas menjadi suatu perjanjian bahwa suatu hari di masa depan Roh Allah itu, kehadiran kehidupan pribadinya akan memenuhi bukan hanya bait Allah, namun semua umatnya, seluruh umatnya. Dan di sini Yoel menggambarkan atas perjanjian dengan Yesaya dan Yeremia serta Yeskiel bahwa Roh Allah akan datang mengubah, menguatkan umatnya sehingga mereka sungguh-sungguh mengasihi Allah dan mengikuti Tuhan, lalu mengambil janji Tuhan bahwa ia akan menghadang para penyerbu dan yang mengancam. Dan Yoel melihat dalam belalang yang membinasakan suatu persamaan dengan bangsa-bangsa angkuh yang keras di zamannya, yang membinasakan dan menindas orang-orang. Lalu ia mengacu pada janji Yesaya, Zefanya, dan Yeskiel tentang masa depan hari Tuhan, ketika Tuhan akan menghadang si jahat di tengah semua bangsa-bangsa dan mengembalikan kekerasan mereka kepada mereka sendiri, membawa keadilan untuk semua hak yang disalahi. Dan akhirnya Yoel mengangkat perumpamaan tentang pemulihan tanah, dan ia melihat di sinilah pengharapan dan pembaruan atas segala ciptaan. Sehingga ia mengacu atas janji Yesaya dan Yeskiel serta Zakaria bahwa hari Tuhan atas penghakiman akan diikuti oleh sebuah pemulihan di seluruh dunia. Sebuah zaman yang baru dinamakan kehadiran Tuhan di Yerusalem akan mengalir keluar seperti sungai yang membawa pembaruan kosmik. Kemudian puisi Yoel berakhir dengan pengampunan dan belas kasih Tuhan membuka ciptaan baru. Jadi kitab kecil Yoel yang unik ini menjelajahi ide mendalam tentang bagaimana dosa manusia dan kegagalan menimbulkan suatu kehancuran yang membinasakan dunia kita. Tentang bagaimana Tuhan rindu untuk memperlihatkan belas kasihan kepada mereka yang ingin menyadari dosa mereka dan mengakuinya. Dan bagaimana semua itu membawa kita kepada pengharapan bahwa Tuhan suatu hari akan mengalahkan si jahat di dunia kita ini. Namun,
namun juga di dalam kita dan membawa kehadirannya yang menyembuhkan dan menjadikan semuanya baru. Dan inilah isi dari kitab Iqra. Sekian, terima kasih. Salam damai.